Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Sarizan dari kelas Sistem Informasi 23A. Di sini saya akan meresensi sebuah novel berjudul Seribu Wajah Ayah karya Azhar Nur Allah. Novel ini diterbitkan oleh Grasindo pada Maret 2020. Dijual dengan harga 55.000. Di sini kalian akan mendapatkan sebuah penanda buku seperti ini. Di sini ada tulisannya yang akan saya bacakan. Karena cintanya adalah pancaran cahaya dan berhenti hanya karena kau menutup jendela. Buku ini memiliki jumlah kalangan sebanyak 134 total. Seribu Wajah Ayah karya Nurul Allah, menceritakan tentang penyesalan seorang anak kepada ayahnya dan juga perasaan rindu mendalam dari anak ayahnya, begitupun sebaliknya. Tetapi mereka tidak saling mengungkapkannya. Sinopsis novel ini dirangka dengan kata-kata yang sukses, membuat pembaca membayangkan apa yang ditulis oleh penulis di buku ini. Ditambah warna cover yang mendukung suasana haru dalam novel ini. Saya akan membacakan sinopsis buku ini. Malam ini kamu dipaksa untuk menengok ke belakang sampai lehermu pegal. Kamu dipaksa untuk berkejar-kejar dengan waktu untuk kembali memunguti potongan masa lalu. Beragam ekspresi wajah ayahmu seketika hadir membayang. Bahagia, sedih, bangga, marah, murung, kecewa, dan aneka ekspresi lain yang kamu terlalu lugu untuk mendefinisikannya. Meskipun begitu, kamu yakin betul masih banyak wajah yang ia sembunyikan di hadapanmu. Juga yang tak benar-benar kamu perhatikan karena kamu terlalu asik dan sibuk dengan duniamu. Ada sesal di sana tentang ketulusan yang kamu campakkan, tentang rindu yang dibawa pergi, tentang budi yang tak sempat dan memang tak pernah terbalas. Seribu wajah ayah sekalipun kamu kenang dan ratapi malam ini, takkan pernah mengembalikannya. Itu dia sinopsis dari Seribu Wajah Ayah, Azhar Nur Allah. Azhar Nur Allah sendiri memulai mencintai dunia menulis sejak umur 17 tahun. Berawal dari rutin memulai blog, kini ia sudah menerbitkan 10 judul buku yang cocok dibaca oleh seluruh kalangan. Isi buku ini berawal dari seorang ibu yang melahirkan seorang anaknya, sehingga sang ayah harus menjadi ayah yang kuat sekaligus ibu dan anaknya. Sang ayah memiliki sifat melankolis. Ia merawat anaknya dengan penuh kasih sayang, memberi banyak pelajaran penting sehingga ayahnya berhasil menjadi pusat dunia anaknya. Namun seiring berjalannya waktu, dunia sang anak berkembang menjadi luas, sehingga sang anak tak lagi menjadi pusat dunianya. Setelah lulus SMA, sang anak mulai sibuk dengan dunia perkuliahan, dan ia hanya pulang 1 tahun sekali. Sang ayah pun selalu mengingatkan anaknya untuk tidak lupa pulang, karena anaknya memiliki tempat pulang yang nyaman, rumah nyaman dan nyaman. Di tengah kesibukan dunia perkuliahan, sang anak mulai lupa bahwa selalu ada yang menunggunya pulang di rumah. Ia dan ayahnya memang berkomunikasi setiap hari, tetapi mereka tidak pernah saling mengungkapi kerinduan mereka. Jarak membuat mereka asing. Jarak membuat mereka asing karena tak ingin membuat anaknya cemas. Sang ayah pun hanya diam, meskipun ia merasakan bahwa ajalnya sudah dekat. Hingga tiba hari kelulusan, sang ayah datang sehari sebelum wisuda. Di hari wisuda, sang ayah sangat senang karena ia berpikir bahwa anaknya akan segera pulang ke rumah. Sepulang wisuda pun, mereka berjalan-jalan hingga tiba di sebuah restoran. Mereka berbincang dan anaknya sangat antusias, sehingga lupa menanyakan kabar ayahnya hingga seorang yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kekasih anaknya datang dan dikenalkan kepada ayahnya. Ayahnya pun menyambut dengan sangat baik, hingga kekasih sang anak pun pulang terlebih dahulu dan tinggallah kedua insan itu.
Anaknya berniat memberikan kejutan bahwa ia diterima lanjut S2 di UK dengan beasiswa penuh. Namun, respon sang ayah di luar dugaannya. Ayahnya menentang dengan alasan tak mau jauh dari anaknya. Mereka bertengkar hebat pada hari itu, sehingga sang ayah pun pulang terlebih dahulu. Sehingga ayahnya pulang terlebih dahulu ke kampungnya. Ia diantar oleh anaknya hingga terminal. Setelah kejadian itu, kedua dia membisu. Telepon sang anak pun tak pernah diangkat hingga akhirnya sang anak memberikan pesan singkat kepada ayahnya bahwa ia akan tetap berangkat ke UK. Ayahnya pun membalas bahwa ia akan selalu menunggu anaknya pulang kapanpun anaknya mau. Zong genap 2 bulan, anaknya menjalani kehidupan di UK. Ia memulai ingatan tentang peristiwa di hari wisuda itu. Peristiwa di hari wisuda itu terus memojokkannya di sebuah sudut gelap bersama lebar deraka. Ia menangis, dadanya terasa sesak. Bersama dengan itu, sebuah pesan masuk dari pesan pamannya yang mengabari bahwa ayahnya meninggal dan telah dimakamkan 2 hari yang lalu. Tangisnya semakin deras, dadanya semakin sesak. Dan ia bergegas langsung pulang ke kampung. Pulang ke rumah, tiba di rumah pamannya. Pulang bercerita bahwa ayahnya mulai sakit-sakitan saat anaknya menjalani kuliah. Dan sakitnya bertambah parah saat anaknya memutuskan untuk kuliah di UK. Namun, sang ayah tidak pernah ingin memberitahu sang anak karena tak ingin membuat anaknya cemas. Kini tinggal penyesalan yang ada dalam pikiran sang anak. Karena ayahnya, mataharinya, meninggal sendiri ketika ia jauh dari sisinya. Nah, setelah baca buku ini, banyak hal yang bisa kita ambil. Kita belajar untuk saling jujur satu sama lain, belajar untuk menghargai momen bersama orang yang kita sayangi, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Kita juga belajar untuk tidak melihat suatu kejadian hanya dari satu sudut pandang saja. Buku ini juga cocok untuk dibaca banyak kalangan, terutama untuk mereka yang merasa tertarik yang berhubungan atau berkaitan dengan ayah. Demikianlah tugas resensi ini saya buat dengan sebaik-baiknya. Saya Alvin Saizan mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.